Sahabat-sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kami pulang dari menjenguk anak yang saat ini sedang menuntut ilmu, yaitu di Parung, Bogor. Cukup jauh memang kalau dari Jakarta, ya kurang lebih menempuh 1 jam perjalanan kalau jalan yang lancar dari Jakarta menuju ke Parung, Bogor. Hampir tiap minggu karena kondisi saat ini agak berbeda di tahun-tahun yang lalu karena ada wabah yang saat ini masih berjalan, masih terus ada ya, wabah virus tersebut, sehingga walaupun kondisi wabah, ya kami tetap berupaya untuk memberikan perhatian kepada anak-anak dengan cara memberi kiriman paket, baik itu makanan ataupun keperluan-keperluan yang memang dia tidak ada atau tidak dapatkan di pesantren. Memang kalau kita mengikuti perasaan dengan aktivitas keseharian, pekerjaan yang dilakukan oleh kami orang tua, itu cukup lelah, harus menengok tiap minggu. Memang kondisinya agak berbeda orang dulu dengan anak-anak sekarang. Kalau dulu saya ketika mondok, ya sudah, begitu ditaruh pesantren ya sudah, kita tinggal di pesantren, cuci sendiri, masak sendiri. Kita nggak bisa samakan model pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang karena zamannya berbeda. Maka insya Allah dengan perhatian yang kami selaku orang tuanya kepada anak-anak, kelak harapannya anak-anak memberikan perhatian pula kepada orang tuanya. Kenapa? Karena anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perhatian, baik itu kasih sayang ataupun pendidikan, dan orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan juga pendidikan yang baik. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah menjanjikan kepada kita bahwa kelak ketika manusia itu wafat, itu putus semua amalnya di hadapan Allah kecuali 3 hal. 3 hal itu salah satunya adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Untuk menjadikan anak yang soleh memang tidak tiba-tiba, tapi ada sebuah proses panjang yang harus dilalui, yang harus ditempuh oleh orang tua agar menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Selain memang diberikan makanan yang halal, yang baik, yang thayyib, ya, juga anak-anak diberikan perhatian, kasih sayang, diberikan pendidikan, terutama pendidikan agama. Sehingga dengan pendidikan agama, anak-anak bisa mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak. Karena pendidikan karakter yang terbaik tidak ada yang lain yang harus diberikan kepada generasi-generasi penerus, kepada anak-anak keturunan adalah pelajaran agama, bukan pelajaran yang lain. Karena kita mengenal baik buruk itu bukan karena hasil pemikiran, tapi baik buruk itu Allah yang punya penentuan. Melalui ajaran agama itulah anak-anak mudah-mudahan di lembaga pendidikan yang namanya pesantren, ia mendapatkan pelajaran yang baik. Sahabat-sahabatku, belajar di pesantren memang agak berbeda dibandingkan dengan belajar di tempat-tempat pada umumnya. Kenapa? Ya karena belajar di pesantren selain ilmu umum dia pelajari, ada juga ilmu agama yang dia pelajari. Sehingga anak-anak akan diberikan pemahaman bahwa ilmu yang dia pelajari harusnya itu diarahkan untuk bisa mengenal dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal dan dekat dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena
ilmu ini sebetulnya hanya milik Allah, semuanya, ilmu apapun. Dan kalau kita coba lihat ayat Al-Quran, fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, disitulah wajah Allah. Apa maksudnya? Bahwa tidak ada yang bukan milik Allah. Ilmu itu milik Allah. Ilmu apapun. Cuman ketika orang tidak memiliki pemahaman, pengetahuan, wawasan, dan juga keyakinan, maka dia menganggap bahwa ilmu itu adalah miliknya. Ilmu itu dipisah-pisah gitu kan. Ada ilmu yang sekuler, ada ilmu yang hanya urusan dunia, ada ilmu hanya urusan akhirat. Padahal tidak ada. Dalam ajaran Islam semuanya sama ilmu itu. Nah, karenanya di dunia pendidikan pesantren, anak-anak diajarkan selain memang tentang kemandirian, juga mereka diberikan pemahaman bahwa ilmu itu tujuannya bukan untuk mencari dunia, tapi ilmu itu tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi orang tua yang mendengar ataupun melihat channel YouTube saya, diberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa belajar apapun sesungguhnya itu bukan untuk dunia, karena terlalu kecil dunia. Sehebat dan sebanyak apapun harta yang dimiliki dari hasil kerja keras, dari ilmu yang dimiliki untuk dia bisa menguasai dunia, maka dunia ini pasti akan ditinggalkan, tidak ada artinya. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-15 dan ayat ke-16. Man kana yuridu fil hayatid dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yabkhasun. Orang-orang yang menghendaki dunia berikut perhiasannya, dia bahu-membahu bekerja keras agar ia bisa menguasai dunia, bisa memiliki harta berikut perhiasan yang begitu banyak. Allah akan berikan itu semuanya. Tidak sedikit pun Allah kurangi dari hasil kerja keras yang dilakukan oleh manusia. Tapi di ayat ke-16 Allah menyampaikan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Bahwa orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia itu tidak akan didapatkan yang namanya kenikmatan dunia di akhirat, kecuali hanya neraka bagiannya yang Allah berikan. Maka kelak orang-orang yang hanya memikirkan dunia karena dia tidak memahami dan tidak diberikan pelajaran agama oleh orang tuanya, dia akan menyesal. Dan betapa celakanya orang tua, walaupun orang tuanya taat tapi tidak mengarahkan dan menggiring anaknya untuk memahami dan mempelajari agama, maka kelak anak-anak akan mengadu kepada Allah. Apa yang diadukan kepada Allah? Ya Allah, aku seperti ini, itu karena orang tuaku tidak pernah mengajarkan aku tentang ilmu agama. Sehingga aku memang menjadi orang yang kaya, hidupnya hanya mencari dunia. Tapi aku tidak diajarkan tentang agama, sehingga aku tidak mengerti dan tidak mengenal terhadap agama, yang pada akhirnya kami menganggap bahwa dunia ini adalah yang memang harus dikuasai untuk mendapatkan kenikmatan, untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka anak-anak kelak di akhirat itu akan meminta kepada Allah karena ketidakridhoannya, ketidakrelaannya, dia dimasukkan ke neraka karena penyebab orang tua yang membiarkan anak-anaknya hanya mengenal dunia, mengenal dan mengenyam pendidikan dunia. Pada akhirnya orang tua itu akan diminta oleh anak-anaknya untuk ditarik ke dalam neraka. Ya Allah, aku tidak rela kalau orang tuaku masuk surga, karena aku masuk neraka karena penyebabnya adalah orang tua. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, jangan sampai kemudian kita ini menyesal di dunia, kita ini karena tidak memberikan pelajaran dan ajaran kepada anak-anaknya untuk mengerti dan memahami tentang dunia. Dan juga apalagi penyesalannya ketika wafat, anak-anak tidak mengerti bagaimana cara mandikan mayat, bagaimana cara mencolatkan mayat. Padahal justru kebahagiaan doa yang sampai kepada Allah dan terus mengalir adalah salah satunya adalah anak yang soleh. Jangan pernah
kita berpikir akan mendapatkan doa dari anak-anak yang soleh dan solehah kalau anak-anak kita tidak pernah kita ajari dengan ilmu agama, dengan ilmu kebaikan, mengenal Allah dan Rasulnya. Apalagi kalau anak-anak dibiarkan terlunta-lunta tanpa diberikan perhatian, tanpa diberikan pendidikan, tanpa dibiayai anak-anak, maka bisa jadi orang tua ini adalah orang tua yang durhaka. Jangan kita kemudian menuntut kepada anak agar anak menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang hormat kepada orang tua, sementara orang tuanya nggak pernah memberikan perhatian, memberikan pelajaran, memberikan pembiayaan untuk anak-anaknya untuk belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka anak yang durhaka jadilah anak yang jauh dengan Allah, karena memang yang diajarkan adalah dunia. Sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lelah, letih pada saatnya tiba itu akan terbayar. Karena hidup di dunia ya memang seperti itu. Kita nih harus bekerja keras, harus berupaya, berikhtiar, dan ikhtiar tujuannya adalah untuk mencari yang terbaik, memilih yang terbaik. Dan setelah kita ikhtiar, kita nih berdoa kepada Allah agar anak-anak yang kita titipkan di pesantren, agar anak-anak yang menempuh pendidikan itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan akhirnya setelah kita berdoa, ya berserah diri kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal Allah. Dan kata Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Orang-orang yang sudah punya niat, yang sudah punya azam, kita bertawakal kepada Allah. Kenapa? Karena semua penentuan Allah yang menentukan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita menuntut dan kemudian menyalahkan anak menjadi anak yang durhaka, tapi kita nggak pernah merenung bahwa bisa jadi anak durhaka itu karena penyebabnya adalah karena orang tua yang durhaka. Orang tua yang durhaka itu adalah orang tua yang membiarkan anaknya tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, dibiarkan anak-anak hanya menuntut ilmu dunia, bahkan anak-anak hanya ditanya besarnya jadi apa, gitu. Cenderung ya hanya dunia. Dan bahkan orang tua kebanyakan itu marah kalau anak-anak menuntut ilmu, setelah menuntut ilmu tidak bekerja, tidak memberikan balas budi kepada orang tua. Sehingga tidak heran anak-anak kemudian marah, anak-anak kemudian kecewa. Padahal yang namanya menuntut ilmu bukan untuk bekerja. Menuntut ilmu itu adalah untuk mendapatkan ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, dia memiliki pemahaman. Setelah mendapatkan pemahaman, dia memiliki kedekatan dengan Allah dan mengenal Allah, mengenal Rasulullah, yang pada akhirnya itu dia menjadi anak-anak yang dekat dengan orang tua. Terkait dengan rizki, Allah sudah jamin, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah ini sudah jamin semuanya. Allah sudah siapkan, ya tentu. Memang kalau kita ingin menjadi orang yang kaya ya nggak apa-apa, boleh juga. Tidak ada yang mengharamkan. Kita nih ahli teknik nggak apa-apa, menjadi teknokrat, menjadi ahli hukum, menjadi pengacara, menjadi apapun boleh, selama memang niatnya hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, obrolan singkat ini itu memberikan manfaat, memberikan dampak, ya, memberikan edukasi bagi siapapun yang menyimak acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.